Guys, gimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Lama kan nggak ketemu sama kita ya kan? Di sini kita akan membahas tentang Pertanyaan-pertanyaan netizen yang selama ini nge-email kita gitu, terus sama pertanyaan-pertanyaan orang sekitar juga gitu kan. Kita langsung ke pertanyaan pertama biar gak lama-lama ya. Dari Mbak Nur _02. Apa yang jadi faktor utama berdirinya channel NB Official? Faktor utamanya dari pastinya dari leader support system, Mas Alvin sama Mbak Nia ya. Itu pertamanya ngajak saya sama Mbak Novi. Awal mulanya nggak tahu, cuma ada pikiran buat mengekspor lah desa di sini, soalnya juga kan desa di sini kan juga wisatanya banyak, jadinya kita manfaatin itu. Jadi kita buat YouTube kayak drama-drama kayak gitu, kita juga menggunakan wisata-wisata di sini ya, biar gimana ya, biar berkembang aja. Ya, tujuan utamanya biar desa kita itu lebih berkembang lagi, lebih maju lagi. itu sih. Terus juga ya pengangguran, jadinya kita Awal-awal gabut ya kan. ya, memanfaatkan ini. Jadi kayak gitu guys, gak ada apa namanya, gak ada yang kayak kita harus bikin channel ini biar kita bisa jadi kayak seleb apa gitu. Kita bisa terkenal. Tujuan juga pertama ya, itu pasti ya kayak mengembangkan desa gitu pertama. Karena ya lihat apa channel-channel orang gitu kan, pertama dia tuh kayak terinspirasi juga gitu. Jadi kita nih punya desa yang wisatanya banyak gitu, jadinya kita ini bisa nih dimanfaatkan di YouTube gitu. Jadi guys, saya nggak banyak bicara itu karena suara ada saya suaranya. habis, ya kan. Jadi maklumi. Jadi Diwakilkan. maklumin ya guys ya. Iya. Terus kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kita langsung ke pertanyaan yang kedua ya guys. Pertanyaan kedua di sini dari Vina Dwi. Berapa anggota awal yang bergabung di NB Official? Nah, awalnya itu hanya berapa ya? 9 orang. 9 orang guys. Jadi 9 orang. sebelumnya itu aku belum ikut. Jadi ada teman yang mengajak aku untuk bergabung pada channel YouTube ini. Nah, ya alhamdulillah ya sampai sekarang ini. Dan kalau misalnya kan kita kan di YouTube itu kadang tokoh-tokohnya itu kan ada yang nggak keluar di channelnya, maksudnya di filmnya tuh nggak ada tokoh yang ikut main lah gitu, anggota yang main, soalnya kan Soalnya kita lagi- juga punya kesibukan. iya gitu. punya kesibukan. Maksudnya mereka juga punya kesibukan gitu, jadinya kita Ada kesibukan masing-masing ya, entah itu bekerja, ada yang sekolah, dan ada yang kuliah gitu. jadinya kita kayak kalau meluangkan waktu, siapa yang luang dia yang syuting gitu. Jadi kita maklumin saling aja. memaklumi aja guys. Kalau misalnya itu gak ada kesibukan, ya udah ganti aku aja. Kalau misalnya itu ada kesibukan, nah kita ya bergantian gitu ya. Pokok syutingnya. satu tim itu Dan kita itu dalam tim saling membantu lah, saling melengkapi lah satu sama lain gitu. demi berjalannya YouTube kami. Jadi yang nunggu anggota yang jarang keluar itu maaf ya, soalnya kan kita memaklumi gitu kan, jadinya gak bisa memastikan kalau dia itu bakal jadi peran ini gitu. Jadi jangan terlalu berharap ya. Terus lanjut pertanyaan ketiga. Dari dibacain Mbak Novi. Tanyakan dah. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, aduh maaf ya guys, suaranya lagi serak. Apa kunci kekompakan tim hingga saat detik ini? Pertanyaan dari Eka_imut. Jadi dibantu dengan kalian yang jawab ya guys. Ya, kunci dari pertanyaan tadi
kita harus bisa meredakan ego masing-masing guys. Jadi gak saling apa ya, misalnya kalau emang gak ada kesibukan itu wajib hadir, dan kalau memang ada Sibuk kesibukan gak apa-apa, itu gak apa-apa, kita ngertiin, kita maklumi. Jadi cukup izin aja sama leader atau support system. Jadi kita juga saling menasehati satu sama lain gitu. Misalnya ada satu tim yang bermasalah, ya kita bantu bareng-bareng gitu. Misalnya kita semuanya udah kayak misalnya stres atau apa, udah kayak gimana ya, udah kayak muak gitu sama kegiatan gitu ya kan. Itu gitu kita itu ya pergi healing lah kemana gitu, keluar kota atau kemana Untuk cari gitu. solusi keluarnya Iya. gitu ya kan. Atau enggak kadang kita makan gitu di mana gitu, cerita-cerita bareng, sharing-sharing bareng gitu. Ya, anggaplah tim ini sebagai saudara lah, keluarga gitu. Jadinya Keluarga kedua. itulah kuncinya gitu. Saling mengerti lah satu sama lain. Gak ada ego, gak ada kayak yang keras kepala, gak ada yang batu kalau dinasehatin, kayak gitu doang sih. Gak ada yang lain. Tapi dari kalian semua juga ada leader sama support system yang kuat banget lah. Iya, Dari ada sisi support lain itu sistem sama leader yang paling megang kendali sih. yang bikin kita kuat Iya. gitu kan. Juga kalau dari segi apa ya, kayak kendaraan, kalau misalnya mau healing itu mesti kita apa ya, Difasilitasi lah. difasilitasi lah gitu, dipenuhi lah. Setiap kumpul juga kita gak pernah apa ya guys, namanya kelaparan tuh gak ada guys. Jadi kita Saling tuh melengkapi lah. saling Kalau nggak ada melengkapi. uang gitu ya kan. Kalau nggak ada Misalnya ya, uang kita lebih atau urunan patungan, atau apa Kayak gitu. patungan gitu kan. Kayak gitu doang sih, kayak ya kegiatannya ya kayak biasa, normal-normal aja gitu. Kalau emosi ada, itu pasti sudah Iya, tiap manusia emosi itu ada. pasti ada kayak gitu kan. Namanya anggapannya udah 9 kepala dijadi satu, nggak mungkin sama gitu. Jadinya kalau misalnya yang ini emosi ke ini, ya kita harus ada di Bisa tengah-tengah gitu, saling- memperbaiki gitu. iya, mendinginkan gitu. Jadinya nggak ada permasalahan gitu di tim gitu. Nggak ada yang kayak misalnya apa, ngebuat channelnya sendiri, ngebuat timnya itu nggak kompak, itu nggak ada. Jadi karena kita terlalu erat gitu solidaritasnya. Lanjut ke pertanyaan. Lanjut ke Lanjut. pertanyaan kelima. Keempat. 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 Oke. Nama asli para anggota dan karakter dari Ainun 75. Asik nih kayaknya. Dari saya dulu deh. Saya kenalin, nama saya Rita Nuraini. Saya orang lahirnya di Banyuwangi tapi tinggalnya di Jember. Terus mbaknya? Kalau saya perkenalkan, nama saya Syafila Eka. Saya lahirnya di sini, memang di Jember. Jadi ikut gabung YouTube ini dari saudara juga sih sebenarnya, masih guys gitu. Kalau nama saya maklumin ya guys ya, pasti kalian juga ketawa kan. Nama saya itu Novilia, lahir di Jember sih. Awal mula masuk ya diajak juga sama tetangga. Jadi, Terus kalau ya karena yang lain nggak ada di sini, jadinya saya Kita yang mewakili nyebutin juga, aja ya ya. kan. Kita Yang- mewakilkan aja guys. Ya, yang pertama itu Rizkiawan, dia tinggalnya di sini, tempatnya di sini di Jember. Terus Bayu itu juga sama kita, satu kampung juga. Bayu, Rizky Bayu itu sama-sama di Jember. satu kampung juga. Satu Ya, kampung juga. lahirnya di Jember. Terus Yang, Akbar, Kalau Akbar di dia juga nama aslinya Akbar. tapi di yang- perannya Arga. Yang peran Arga itu orang Jember juga tapi daerah Gebang sana. namanya Gebang, daerah Jember. Terus siapa? Lubab. Nah, Lubab ini sama juga kelahirannya di Jember. Cuma sekarang mungkin masih ada kesibukan lah ya guys, jadi nggak bisa hadir. Terus juga ada Rofli. Rofli itu juga sama kelahirannya di Jember juga. Daerahnya Kalau daerahnya daerah Bintoro.
karakter sekarang karakternya. Sekarang karakternya ya guys. Kalau saya menjawab Iya. karakternya Lita. Kalau Kalau jawab sendiri gak mungkin Ah, iya, rasanya iya, ya. iya, kan. Jadi kalau Lita ini lebih ke arah gimana ya? Dibilang pelawak yang enggak, dibilang pendiam ya iya, dibilang keras kepala ya iya. Tapi kalau kadung marah itu Iya. jangan diganggu. Ah, Gak bisa diganggu guys. paling batu lah ya. Kalau aku sendiri gimana, Wak? Kalau aku mendeskripsikan kamu itu orangnya pelawak parah banget. Tapi kalau udah bad mood, udah gak bisa disapa gitu. Kalau soal ramah banget, friendly ya, tapi ke orang-orang tertentu doang sih kayak gitu. Nah, kalau Orang terdekat dan terdekat. Mbak Visa ya. Kalau Mbak Vila ini orangnya awal-awal aku nggak langsung kenal ya sama ini ya. Itu awal mulanya dia tuh orangnya pendiam banget, kalem, terus juga pengalah gitu. Tapi makin Paling kesini sabar makin ya? kesini ya, makin kesini kok ngereok anak ini gitu loh. Jadinya dia itu orangnya pelawak pendiam, juga. tapi kalau sama orang yang udah dikenal itu ngereok sama dah ini berdua. Asik gitu guys kalau kita. Kalau yang lain yang Kalau lain. aku Rizky sama Bayu ini sifatnya hampir 11-12 lah. Orangnya pendiam, tapi kalau Bayu itu emang partner berantem kalau sama aku ya. Soalnya dia udah dari kecil sama aku, sama Rizky juga itu emas sepupu gitu. Ini juga sih gitu. Kalau Bayu itu lebih ke arah Kalau Bayu itu penasehat gitu juga lebih ya. ke arah Ya. kayak ustadz ya, lebih ya. Penasehat. Ya kalau soal nasehat gitu paling jago. Ya. Bayu. Kalau Rizky itu lebih ke dia itu pendiam, Tapi tapi kadang dia pelawak juga ya. Tapi dia pedulinya itu nomor 1. Iya. Iya. Dia itu kayak misalnya kita nih makan gak ada air, dia itu gak ngomong apa-apa langsung gitu, langsung Sat-sat ngambilin gitu gitu ya. ya. Jadi gak kalau nunggu ayo kamu itu enggak Enggak. langsung Iya. diambilin. Sekarang kalau yang 3 itu antara siapa? satu aja. Ya, Dari Akbar dulu deh. Aga ya. Ya yang Aga. jadi harga. Yang jadi harga. Kalau dia sih kesibukannya itu gimana ya? Paling sibuk banget, Pak. Paling sibuk banget soal banyak latihan, ikut latihan di sekolahnya, entah itu Kebanyakan ekstrakurikuler, organisasi lah pokok. Intinya dia selalu apa ya, mengikuti kegiatan yang ada di sekolahnya. Bisa dikatakan paling sibuk sih kalau harga itu. Terus kalau karakter dia lebih ke ngereok dia gak bisa diem orangnya. Iya, nggak bisa diem. Tapi kalau kadung apa ya? Dia itu suka kayak apa ya, dia kalau Mengganggu teman. Mengganggu Jahil. sesama Lebih teman. ke jahil. ya. kalau Terus lanjut Mbak. Kalau siapa dulu nih? Lupa apa Rafli? terserah dia. Lubab dulu deh. Lebih ke arah Lubab ya. Ya. Kalau Lubab itu egois, keras kepala juga sama kayak kita. Iya. Ya kalau bercanda ya bercanda. Tapi kalau lebih ke arah keras kepala. keras kepala sih kalau Lubab. Tapi asik orangnya, asik ya kan. Terus Kalau kalau Rafli? kalau Lubab itu lebih ke pemalu dah. Iya. Kalau Rafli itu gimana, Wak? Ceritakan. gimana ya? Dia suka ngereok dah. Anggapannya dia suka bercanda, Ya. jahil juga. Suka tidur. Enggak kalau Udah kumpul. tidur itu pasti udah. Dia kalau Maksudnya udah kalau tidur, kumpul gitu kan kadang tidur gitu. Dia juga lebih ke arah kalau syuting ketawa terus, yang Iya. bikin ketawa. Yang bikin ketawa Pelawak. pelawak. Iya, pelawak. Ya. Di tim itu sebenarnya kalau pelawak itu jangan ditanya, semuanya sama-sama pelawak, tapi cuma ada yang lebih levelnya itu lebih tinggi pelawaknya gitu. Udah ya. Udah. Kalau mendeskripsikan support system sama leader itu udah paling sempurna. Jadi pertanyaan selanjutnya dari Mbak Vila. Jadi pertanyaan yang kelima ini dari Riko Firmansyah. Awal mula syuting. Awal mula syuting ini Itu kita paling gocrok sih. ini paling apa ya, udah mengesankan gitu. Soalnya
Iya. Gimana ya, kita kan awal mula syuting, nah nggak mikir apa-apa langsung kita ke Banyuwangi ya guys ya, Keluar kota lah ya. langsung keluar kota. Banyak. Langsung ke Banyuwangi. Dari semangatnya guys, Gak mikir Padahal, apa-apa. padahal kita itu masih awal ya kan, masih belum ada potensi apa-apa, masih belum baru Subscriber juga masih baru terjun lah di dunia per-YouTubean gitu kan. Iya. Jadinya kayak, duh ini gimana? Tapi ya walaupun hasilnya kayak gitu ya maklumilah kan. Kita juga masih pertama-tama, masih itu kan masih merintis, masih ada prosesnya. Kita Mungkin masih berusaha. mungkin kalau banyak dukungan dari kalian, itu mungkin kita makin Terinspirasi, bagus, makin makin bagus, makin bagus. bagus. Nah, makanya guys, terus support kita. iya. Iya. Dan ini dukungan kalian adalah semangat kami Nah, gitu. iya benar. Benar. Nah, kalau misalnya nih ada juga kadang ada orang ya kan nanya, kamu proses syutingnya itu gimana kan, kayak gitu pertanyaannya barusan. Nah, itu proses syutingnya itu sulit banget. Jalannya itu kayak udah misalnya kita jalan nih ya, bukan jalan tol tapi kayak jalan sungai, kita itu terus terjang udah gitu, siang malam kita terus syuting sampai gak ada capeknya gitu, biar kita itu ada potensi. Walaupun kita pertama di dunia per-YouTubean, tapi kita udah punya potensi dari awal gitu. Jadinya kalau dibilang sulit banget prosesnya gitu. Sulit banget, jadi gak mudah ya. Orang kadang bilang oh enak ya, cuma kerjanya cuma Kan yang gitu dilihat aja. cuma enaknya Iya, doang. yang dilihat cuma enaknya aja guys. Kita Jadi nggak tahu lihat, hujan, nggak tahu panas, kita tetap Mm. jalan ke lokasi syuting. nggak lihat gitu. perjuangannya sebenarnya. Nah iya. Nah sekarang mau pertanyaan Yang dari netizen ya, dari Netizen netizen kampung lah. yang Kampung. dari sekitar. Nah, ya, pertanyaan di pertama, sekitaran sini lah guys. itu ada orang di sekitar sini lah, tetangga gitu nanya gitu. Lanjut dari tadi kan ada pertanyaan tuh dari orang-orang sekitar gitu, apa sih gunanya YouTube, apa sih kamu ikut ini, mending kerja gitu. Nah kalau kayak gitu, kita itu kerja, kuliah, sekolah atau apa itu pasti karena itu kewajiban. Apalagi saya ini juga udah lulus sekolah gitu, jadinya harus kerja gitu kan. Ya itu wajib, itu emang kewajiban lah. Tapi dari kita itu ngambil sisi luang kita, misalnya kesibukan kita udah gak sibuk, misalnya dari siang ke sore gitu, kita udah gak sibuk ya, kita cari potensi di YouTube ini, kita juga cari pengalaman di YouTube ini gitu loh. Jadinya kalau misalnya bilang ada gunanya, ada. Kalau orang kadang kan emang ya maklum aja sih kalau orang-orang yang awam gitu lah anggapannya gitu, kita itu gak bakal ngelakuin sesuatu hal yang gak berguna gitu. Ya YouTube ini berguna, kalau bagi saya pribadi itu berguna gitu. Jadinya kalau misalnya ada pertanyaan, ya kali kita harus kayak ceramah dulu ke orang, itu gak mungkin kan, soalnya yang nanya itu bukan 1 sampai 2 orang. Selagi konten positif ya Uh-uh. kita tetap jalani, kita perkembangkan lah gitu. Kadang kita perlu juga gak usah ngedengerin hal-hal yang negatif dari orang lain gitu kan. Ya kalau hujatan ada, Itu Tapi- sudah pasti. itu sudah pasti. Tapi ya Sudah kita pasti. gak apa ya, kita gak terlalu apa ya memikirkan hal-hal yang negatif yang sekiranya gak ada apa ya, gak ada manfaatnya gitu. Gini juga guys, kita itu juga tahu hal yang mana yang bagus. Bagus dan buruknya. Kita itu udah besar ya kan, bukan cuma kita doang, kalian juga pasti kan tahu baik buruknya itu yang mana gitu. Nah, Kayak yang enggak ngelakuin kayak apa yang buruk gitu ya enggak, malah kita itu malah diarahkan ke jalan yang lebih baik. Misalnya udah pribadi, misalnya nih ada yang jarang sholat, ayo sholat dong gitu, biar emang sholat itu wajib gitu, bukan dari orang lain tapi emang dari diri kita sendiri. Nah misalnya leader itu sama supporter pasti sholat kan di depan kita, misalnya itu kan ada musola di situ, jadinya sholat. Nah kita itu kan pasti ada pikiran gitu, Ada malu, inisiatif. ada malunya, ada inisiatifnya gitu kan. Gak mungkin kan kita langsung kayak, oh kalau yang buruk diambil, yang baik enggak gitu, enggak lah, kita itu punya pikiran juga gitu. tapi
juga dari support system sama leader ini gak pernah mengajari orang kita semua hal yang buruk lah. Iya, Ya nggak kan? pernah. Yang misalnya orang-orang di sekitar ini ya kan, ada yang mikir apa ngajarin yang buruk-buruk, apa dibuat, misalnya kita meeting itu dikira kita ngelakuin apa, Iya, ngelakuin intinya apa, kita itu itu difitnah enggak, lah ya. kita itu ya Sumpah guys, bentar dulu. Pribadi saya sebelum masuk NB ini, saya tuh nakalnya lebih lah. Dengan saya masuk ini, kenal leader sama support system yang baik. baik dah, itu selalu menasihatin kamu gini salah gitu, maksudnya mengajari aku yang lebih baik gitulah. Ke jalan. Ke jalannya. Nah, kalau misalnya ada orang kayak di sekitar kita itu, apalagi saya terutama, itu pasti ada yang ngomong, kita ini makin gini, enggak. Saya itu ya malah makin merasa lebih baik gitu. Pas masuk ke tim ini, kita itu lebih baik. Saya merasa itu lebih baik gitu. Soalnya ya kalau ditanya, kalau anak-anak sekarang kalau ditanya nakal, ya pastilah nakal ya, gak mungkin gak nakal. Walaupun anaknya mau yang sealim apa, udah pasti ada nakalnya, gak mungkin enggak ya kan. Setiap orang itu punya kenakalannya sendiri. Jadi jangan disangkut pautkan sama tim. Misalnya kita tim lagi meeting, itu bukan lagi hal-hal yang buruk yang dilakuin, tapi kita itu lagi dibahas channel ini, lagi bahas gimana faktornya lebih baik ke depan, prosesnya itu ini kan nggak gampang. Jadi ya mungkin ya emang setiap jalan itu pastilah ada yang batu, ada apanya, itu makin tinggi pohonnya kan makin kencang anginnya gitu ya kan. Ya bukan kita gak mau dapat masukan dari mereka, tapi kalau masukan buruk mending diem aja gitu. Kalau emang nggak suka mending nggak usah ngoceh gitu, maksudnya nggak usah protes ini itu gitu loh. Boleh protes, boleh, tapi kasih tahu pelan-pelan, jangan malah memperburuk keadaan, kayak kamu ngomong ke situ gitu. Mending langsung ke saya, kalau emang pribadi, misalnya ke saya, ke Novi, atau enggak ke Ila gitu, mending kayak gitu, daripada harus menyebar hal-hal yang iya negatif padahal kita sama sekali gak ngelakuin hal itu gitu. Itu malah kayak merugikan saya sendiri. Anda enak yang ngomong, tapi kita yang merasakan gitulah. Kan kamu belum tahu kan mentalnya orang itu juga. Iya. Ya kalau mentalnya orang itu kuat, kalau enggak gitu, itu berpotensi loh, itu berpotensi bunuh diri atau apa, itu kan itu sangat buruk gitu. Jadi tolong hentikan hal-hal yang negatif yang sekiranya gak enak didengar, gak enak terus atau mengomentari yang yang enggak. Bukannya kita gak mau ngambil, tapi kalau mau mengomentari kita itu harus ya pelan-pelan lah, dengan bahasa yang baik juga pastinya ya. Jangan langsung kayak dor, itu gak bisa. Iya kalau mentalnya itu kuat semua, tapi kalau down gitu, kalau down gimana? Kamu nggak tahu ketikanmu itu nyakitin orang apa enggak gitu, omonganmu itu nyakitin orang apa enggak gitu. Mending kayak kalau emang gak suka mending diem aja udah gak usah cari tahu, udah gak usah iri hati, iri dengki, gak usah. Kita juga gak merugikan kalian kok. Dan lanjut jangan bahas itu. Dan kita lanjut aja. Emosi tau gak? Emosi. Berlawanan sama netizen yang kayak gitu, gak ada gunanya. Aja Iya. yang lain. Jadi kita lanjut aja ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada juga yang bertanya gini, kenapa sekarang jarang syuting apa gitu? Tenang ya guys ya, kita ini insya Allah minggu ini kita syuting film terbaru dan ada pemain terbaru. Ditunggu aja ya guys ya. Ya. Kalau Pokoknya maaf akan sebelumnya kenapa kita jarang syuting. Pertama, itu pasti kesibukan saya pribadi, sibuk banget. Minggu-minggu ini emang sibuk banget, dari pekerjaan, dari keluarga, dari teman, dari organisasi, misalnya yang ikut organisasi gitu. Itu pasti sibuk banget. Emang bulan-bulan ini emang sibuk banget sih gitu. Jadi maklumin. Bukan kita berhenti, enggak. Kita itu nggak berhenti guys. Kita itu punya ambisi sukses gitu. Jadi kita nggak mungkin berhenti di tengah jalan gitu. Jadi mohon dukungannya. Gini lagi,
Jadi kalian semua kalau nggak ada peran, misalnya dari si A nggak ada di film itu, jadi kalian jangan tanya kemana si A. Kemana si A itu, Jadi jangan kalian tanya ya, guys. lihat aja konten itu, nanti pasti dia muncul sendiri nanti di konten selanjutnya. Iya. Sudah dibilang dari awal kan kita punya kesibukan masing-masing. Jadi ada waktu luang dia ya syuting, nggak ada ya kita seadanya dulu guys ya. Jadi seadanya. Jadi dulu. ditonton ya. Jangan kayaknya kita udah kepanjangan banget nanti Iya. netizen pada bosan. Masuk ya. Nanti Jadi pada bosan. kayaknya cukup. Jadi cukup sampai di sini saja. Ya, Kalau mungkin lain kali ada yang mau ditanyakan, Monggo, boleh silakan. ditanyakan di kolom komentar, atau yang punya WA-nya kita di WA, atau yang punya emailnya kita di email, atau yang punya Instagram, TikTok atau mungkin apa aja. Instagram itu tinggal DM gitu. Kalau di Bisa. TikTok tinggal Jangan lupa juga kalau ada ide-ide konten kalian komen di kolom komentarnya guys ya. Kalau atau ada enggak ide-ide, atau enggak langsung hubungin saya kalau punya, kalau kenal sama saya. Oh iya, kalau misalnya satu lagi, ada yang tanya, Mbak kok kalau ketemu disapa nggak nyapa gitu. Nah, bukannya nggak nyapa guys ya, bukannya nggak mau nyapa kita gitu. Saya itu orangnya pemalu kalau di luar gitu. kalau di luar pemalu guys. Dan saya kalau jauh, misalnya jauh kamu manggil, saya itu minus gitu, jadi nggak mungkin. Nah, orang itu manggil kita apa enggak sih gitu kan. Jadi kalau pengen nyapa, sapa aja gitu, deketin aja langsung gitu. Gak usah apa-apa, kayak apa-apa, kenalan. apa ya gitu, gak usah. Kayak langsung Disamperin aja gitu. Ya. Intinya gitu sih guys. Jadi cukup Ya, ya, sampai, cukup sampai ya. sini saja. Terima kasih. Maaf kalau ada kesalahan atau apa, mohon dimaklumi. Iya, dan jangan lupa Jangan terus lupa dukung terus dukung kami. support kita bener-bener. Insya Allah kita bakalan sukses. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ya guys ya. Jadi Komen dan like, jangan lupa. Jangan nonton doang, like juga loh. Ya. ya udah, bye bye guys. Bye.